Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman dimanapun dan kapanpun yang sedang menonton video materi ini. Hari ini kita telah sampai di pertemuan ke-6 dari kelas desain kita. Dan sekarang sistemnya kita sedikit berbeda daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bertatap muka via online, sekarang kita belajar melalui video pembelajaran berikut. Kita di pertemuan ke-6 kali ini akan membahas dan akan praktek mengenai Adobe Photoshop dan sekarang telah masuk ke bagian keduanya. Untuk Photoshop kedua, kita memiliki milestone, itu 2 buah. Yang pertama mengganti background foto dan yang kedua adalah membuat pas foto. Mengganti background foto di Adobe Photoshop itu sebenarnya ada banyak cara. Kurang lebih ada 3 cara untuk mengganti background foto. Yang pertama menggunakan pen tool, yang kedua menggunakan magic wand tool, dan yang ketiga menggunakan fitur subject. Fitur subject hanya untuk Adobe Photoshop versi CC 2018 ke atas. Dari ketiga fitur ini, kita bisa merubah background dari setiap foto yang akan kita edit di Adobe Photoshop menjadi warna background yang lain sesuai yang kita mau. Dan output dari mengganti background ini, kita bisa mengganti background untuk pas foto. Lalu kemudian praktik milestone kita untuk mengganti background ada beberapa langkah. Yang pertama kita harus menyiapkan Adobe Photoshop, dan yang kedua kita harus menyiapkan foto yang akan kita edit. Sekarang kita pindah ke Adobe Photoshop. Oke, jendela Photoshop telah terbuka. Sekarang kita akan membuka file foto kita melalui fitur open, lalu kita cari foto yang ingin kita edit. Baik, berikut merupakan foto yang akan kita edit. Ini merupakan foto yang bisa digunakan untuk pas foto juga. Sekarang kita akan menggunakan metode pertama untuk mengganti background. Metode yang pertama ialah kita menggunakan magic wand tool. Untuk mendapatkan magic wand tool, seperti biasa, tombol ini ada di sebelah kiri, fitur ini. Ini yang simbol ini merupakan magic wand tool. Atau bisa menggunakan shortcut huruf W. Kita klik. Setelah kita klik, di option di atas, kita akan memiliki berbagai macam fitur. Dan kita akan fokus kepada fitur tolerance. Toleransi itu adalah toleransi Photoshop untuk menyeleksi warna suatu gambar. Jadi Magic Wand Tool itu merupakan suatu fitur untuk menyeleksi objek di dalam foto berdasarkan tingkat kemiripan warna. Jika warna yang kita seleksi itu adalah warna merah, maka dia akan mengambil warna merah yang ada pada satu foto itu. Dan toleransi ini untuk mentoleransi seberapa warna itu mirip dengan warna yang kita seleksi. Misal, kita memilih toleransi 0, dan kita akan menseleksi warna hitam yang ada di jas. Misalnya warna hitam yang ini. Jika toleransinya kecil, maka warna itu hanya diambil berdasarkan tingkat kemiripan yang harus sama mirip dengan warna yang kita seleksi, dengan warna yang kita pilih. Karena warna-warna yang lain itu tidak mirip, maka dia tidak bisa diseleksi, dan hanya diseleksi warna yang mirip dengan tingkat toleransi yang 0. Artinya warna itu harus nyaris mirip. Sekarang bagaimana jika toleransinya kita naikkan? Misal toleransinya itu 70. Kita akan seleksi warna putih. Jika kita klik, maka warna-warna yang mirip dengan warna putih dan warna-warna yang hampir mendekati warna putih akan terseleksi. Semakin tinggi toleransi, maka warna-warna yang mirip meskipun tidak sama putihnya, maka akan terseleksi juga. Dan ini adalah perbedaan antara toleransi tinggi dan toleransi rendah pada Magic Wand Tool.
Sekarang kita akan belajar mengenai fitur kedua selain toleransi dari Magic Wand Tool ini, merupakan ini, Contiguous Pixels. Fitur ini merupakan fitur yang hanya menyeleksi suatu objek yang berdekatan dan tidak terpisahkan. Jadi misalnya jika kita ingin menseleksi warna hitam, maka dia hanya mengambil warna hitam pada wilayah sekitarnya dan pada satu kali objek seleksi. Ini perbedaannya, kita langsung saja. Kalau kita tidak aktifkan fitur tadi, seperti yang tadi, jika kita pilih warna hitam, maka warna-warna hitam yang lain itu akan terseleksi juga. Tapi jika kita hidupkan fitur ini dan kita seleksi warna hitam, maka dia hanya akan mengambil objek hitam dalam satu arsiran objek yang berdekatan. Jadi dia tidak melompat-lompat keluar dari objek tersebut. Dan kita akan berusaha menseleksi background dari gambar ini dengan menggunakan fitur Contiguous Pixel. Dan toleransinya akan kita ubah-ubah tergantung seberapa toleransi gambar yang ada di background. Coba kita sekarang seleksi warna putih dulu. Oke. Dan warna hijau. Oke. Warna hijau ini. Oke. Yang ini. Oke. Kekurangan dari Magic Wand Tool adalah dia tidak bisa menseleksi gambar yang terlalu banyak warnanya. Karena Magic Wand Tool itu hanya menseleksi warna dengan tingkat kemiripan tertentu. Jadi jika background ini terlalu banyak warna, misalnya ada warna putih, ada warna hijau dari pohon, toleransinya itu sulit menemukan kesamaan. Sehingga gambar itu backgroundnya jadi susah untuk dihapus. Tapi sekarang kita akan coba dulu dengan toleransi 30, kita coba seleksi yang warna putih. Oke, sudah terseleksi. Nah, yang terseleksi ini akan kita hapus. Sebelumnya, jika gambar kita masih dikunci di layers, seperti pertemuan sebelumnya, kita buka dulu kuncinya supaya bisa diedit. Sekarang sudah terseleksi, bagaimana cara menghapusnya? Kita bisa menekan tombol delete secara langsung, lalu kita hilangkan seleksinya dengan cara menekan klik kembali. Oke, sekarang background yang sebelah kanan sudah terhapus. Sekarang kita lanjut untuk menghilangkan background yang sebelah kiri. Seperti ini. Dan proses ini cukup kurang efektif untuk warna background yang seperti ini. Warna background yang begitu banyak. Saya sarankan menggunakan fitur Magic Wand ini untuk background yang memiliki warna yang sama. Sehingga kita menseleksinya mudah. Kalau seperti ini kita sedikit kesulitan karena warnanya beda antara satu dengan yang lain. Nah, bisa saja dengan toleransi tertentu muka dari objek bakal kepotong. Jadi Magic Wand Tool ini tidak direkomendasikan untuk objek seperti ini. Oke, itu saja penjelasan dari Magic Wand Tool. Mungkin di salah satu kasus teman-teman bisa menggunakan Magic Wand Tool untuk background yang lebih bisa digunakan, yang backgroundnya itu warnanya mirip-mirip, tidak seperti ini. Sekarang kita mundur dulu semuanya. Oke. Selain menggunakan Magic Wand Tool, kita juga bisa menggunakan fitur yang kedua, yaitu menggunakan Pen Tool. Pen Tool ini simbolnya seperti ini, dan bisa menekan tombol shortcut huruf P. Setelah kita klik, kita pilih Pen Tool. Sekarang kursor kita akan berubah menjadi pena, dan kita akan menseleksi background ini dengan cara menghubungkan garis-garis pena ini mengelilingi objek seperti ini. Oh iya, untuk fitur zoom bisa menggunakan tombol keyboard HLT.
Jadi ALT sambil di scroll, maka kita akan menzoom foto ini. Dan kalau untuk kiri kanan, kita bisa menggunakan tombol key control sambil menekan tombol scroll untuk kiri kanan, dan untuk atas bawah itu langsung saja scroll. Baik, sekarang kita lanjut. Cara untuk membuat titik-titik ini dengan cara mengklik pen tool ini ke gambar secara berulang-ulang sambil kita menseleksi gambar-gambar pinggiran-pinggiran objek ini. Diklik secara berulang-ulang, klik, seperti itu. Jika sudah sampai ujung ke ujung seperti ini, caranya yang terakhir adalah kita menyatukan antara titik yang di ujung ini ke titik yang di ujung ini dengan cara melingkari objek background ini sampai kembali ke ujung yang awal tadi. Setelah kita harus satukan ke titik yang awal tadi, kita klik. Sekarang semua backgroundnya sudah terseleksi oleh pen tool. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah klik kanan, pilih Make Selection. Untuk filter radius, kita boleh pasang 1 atau 2. Filter radius itu merupakan tingkat keburaman dari garis. Jadi supaya nggak terlalu patah-patah, kita bisa naikkan filter radiusnya. Saya menggunakan radius 3 pixel. Oke, sudah terseleksi. Sekarang bisa dengan cara bisa klik ini. Klik Selection, Rectangle Marquee Tool. Sekarang klik kanan, Layer via Cut. Dan setelah itu, maka akan muncul layer baru. Silakan matikan layer tersebut. Oke, sekarang background sudah terhapus. Cara pen tool ini memang cukup meribetkan dan cukup lama, apalagi untuk objek yang banyak. Untuk pekerjaan dengan jumlah yang banyak, apabila menggunakan pen tool mungkin sangat lama dan memakan waktu. Tapi kelihayan kita untuk menggunakan pen tool itu semakin ditingkatkan, semakin sering kita menggunakan pen tool tersebut. Yang paling penting ketika menggunakan pen tool adalah kita harus teliti dan kita harus bisa memberikan garis yang detail untuk lekukan tubuh kita. Karena apabila lekukan garisnya patah-patah, hasilnya pun kurang bagus. Nah, tanda ketika backgroundnya sudah tidak ada itu ditandai dengan gambar belakangnya seperti ini, seperti kotak-kotak. Dan kita bisa lihat di layernya kalau memang gambar ini tidak punya background. Oke, ini merupakan cara menggunakan fitur pen tool. Sekarang kita menggunakan fitur yang ketiga, yaitu fitur subject. Sebelumnya ini kita kembalikan dulu ke awal. Baik. Fitur subject itu merupakan fitur yang ada di Adobe Photoshop CC 2018 ke atas. Jadi fitur subject ini merupakan fitur yang memudahkan kita untuk menseleksi subjek kita dan menghilangkan background kita dengan cara memanfaatkan fitur kecerdasan buatan dari Photoshop. Caranya cukup mudah dan sangat simpel. Kita bisa klik tombol select, fitur select di atas, dan pilih subjek. Klik. Nah, secara otomatis fitur subjek akan menseleksi subjek atau gambar objek dari gambar kita, dan kita bisa langsung dengan cara mengklik tombol rectangular marquee lalu klik kanan layer via cut. Sekarang matikan backgroundnya. Nah, sudah selesai. Sekarang gambar kita sudah tidak memiliki background dan caranya cukup mudah. Apabila teman-teman mempunyai Adobe Photoshop CC sebelumnya,
itu masih belum punya fitur ini, jadi kita masih bisa menggunakan Magic Wand dan Pen Tool. Sekarang backgroundnya sudah tidak ada. Jadi sekarang milestone pertama untuk menghilangkan background dari suatu foto telah kita lakukan. Sekarang kita lanjut ke milestone kedua. Milestone yang kedua adalah membuat pas foto. Pas foto mungkin teman-teman sering banyak digunakan, terutama untuk melamar pekerjaan atau untuk mendaftar suatu organisasi. Untuk membuat pas foto, kita harus mengetahui jenis ukuran pas foto. Lalu kemudian kita menyiapkan foto untuk diedit dan menyiapkan resolusi foto yang sesuai. Ukuran pas foto, seperti yang kita tahu itu ada 3 jenis. Pas foto 2x3, pas foto 3x4, dan 4x6. Namun, sesuai standarnya, ketika kita ingin mencetak ukuran itu, pas foto tersebut, ukurannya tidak pas sama dengan angka yang kita sebutkan. Tabel ini menunjukkan ukuran asli sesuai standar ketika kita ingin mengedit pas foto. Pas foto 2x3 itu ukuran cm-nya 2,16 kali 2,79 cm. Pas foto 3x4 2,79 kali 3,81. Dan pas foto kali 4x6 itu ukurannya 3,81 kali 5,59. Mengapa tidak sama? Itu mungkin dikarenakan standar untuk pencetakan berbeda dengan standar yang kita gunakan untuk menghitung ukuran. Sehingga pas foto 2x3 itu pada nyatanya itu bukan 2 cm kali 3 cm tok. Tapi dia menggunakan satuan ukuran sesuai standar seperti ini. Dalam milimeter, dalam inci, dan dalam pixel. Kemudian, pas foto yang sering kita buat, terkadang itu memiliki ketentuan yang berbeda. Terkadang ada organisasi atau ada perusahaan yang ingin meminta foto dengan proporsi wajah 50% dan proporsinya di bawahnya itu 25%. Ada juga foto yang ingin wajahnya 80%. Ya, jadi ada 2 jenis, yang kiri dan yang kanan. Kemudian, pas foto itu memiliki 2 background standar, yaitu background warna merah dan background warna biru. Biasanya, background warna merah dan biru ini digunakan untuk menentukan tahun kelahiran. Dan kode warna yang standar untuk merah dan biru itu seperti yang ada di layar. Sekarang kita lanjut ke praktis untuk milestone pas foto. Seperti biasa, siapkan Adobe Photoshop dan siapkan fotonya. Di sini saya menggunakan foto yang tadi, yaitu foto yang sudah kita hilangkan backgroundnya. Ini supaya kita mudah ngeditnya nanti. Lalu sekarang kita buat file baru. Klik File, New. Lalu untuk pixelnya, kita coba buat yang 4x6. Itu 450 pixel kali 660. 450 kali 660. Resolusinya jangan lupa, untuk kegiatan mencetak suatu karya atau suatu gambar, media cetak memerlukan resolusi 300 pixel supaya hasil gambarnya tidak pecah. Kalau untuk kebutuhan tampilan di monitor, kita bisa menggunakan resolusi 72 sampai 150. Dan kalau untuk cetak, itu dari 150 sampai 300 untuk optimalnya. Setelah settingannya selesai, sekarang kita klik tombol Create. Dan sudah jadi foto dengan ukuran 4x6. Sekarang kita ambil foto ini. Sekarang fotonya kita ambil, dan ini bisa di drag and drop. Kita langsung drag aja, klik tahan, dan bawa ke file kita. Balikan ke sini, lepas mouse-nya. Oke, gambarnya kebesaran, sekarang kita kecilkan. Sambil tekan tombol Shift.
Sekarang kita akan berusaha untuk mencapai ukuran foto 25% sampai 50% proporsi wajah. Kita coba ikutin itu. Oke, saya rasa ini udah pas. Oh, ini orangnya masih terlalu miring ya. Kita coba gedein lagi. Ini teman-teman bisa gedein, bisa geser. Sesuaikan sampai kelihatannya enak dilihat. Lalu klik tombol OK. Dan sekarang gambarnya sudah siap seperti ini. Lalu untuk menambahkan backgroundnya, kita bisa matikan background ini. Ini juga bisa dihidupin. Bisa dengan cara menghilangkan kuncinya. Lalu kita gunakan fitur pen bucket. Untuk pilih warnanya, kita pilih warna merah. Merah itu punya kode warna DB1514. Masukkan di sini, DB1514. Klik tombol OK. Lalu klik di layer background. Nah, sekarang pas foto kita sudah memiliki background warna merah. Nah, ini merupakan kekurangan dari fitur yang tadi kita lakukan. Jadi gambarnya itu masih kurang rapi, masih ada putih-putihnya. Nah, ini bisa diatasi dengan cara bisa paling sederhana itu pakai fitur hapus, erase tool. Ini bisa diatur kecilannya, soft round-nya. Coba kita atur biar sesuai size-nya. Mungkin pakai yang hard round aja. Oke. Sekali lagi, ini bukan cara yang optimal ya kalau kita kurang teliti. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau misalnya ingin mengganti suatu background bisa lebih teliti lagi sampai di zoom itu supaya gambarnya nggak ada ininya, nggak ada patah-patahnya seperti ini. Kita coba perbaiki seadanya dulu ya. Sekarang backgroundnya sudah berganti menjadi warna biru. Dan jika kita ingin mengganti background ini, kita bisa klik ini, mungkin kita bisa ganti ke warna biru. Lalu kita bisa klik tombol pen bucket dan warnanya telah berubah menjadi warna biru. Nah, sekarang ini merupakan pas foto 4x6 dengan background warna merah yang telah kita buat. Dengan proporsi wajah 25% sampai 50%. Nah, sekarang ada langkah terakhir yang harus kita lakukan, yaitu memberi pinggiran putih atau border putih. Mengapa harus memberi pinggiran putih? Itu untuk memudahkan kita untuk memotong gambarnya nanti. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, ada studio yang memakai pinggiran putih dan ada yang tidak. Itu sebenarnya tidak resmi, tapi pinggiran putih itu sering dipakai untuk memudahkan pemotongan. Cara untuk membuat pinggiran putihnya itu dengan cara membuat border dengan ukuran 1 mm. Kita klik rectangular tool aja biar lebih mudah. Lalu untuk fill-nya kita matikan. Dan untuk garisnya kita pilih warna putih. Kita pilih warna, jangan warna putih benar, tapi warnanya sedikit redup biar menjadi pembeda nanti. Oke. Lalu untuk stroke-nya kita pilih 1 mm. Dan sekarang kita buat rektangular dengan ukuran yang sama dengan ukuran yang kita buat tadi. 450, 660. Ini ya stroke optionnya ganti ke garis. Oke. Ininya taruh paling depan, paling atas. Oke, selesai. Sekarang pas fotonya sudah jadi. Nah, teman-teman bisa menggunakan pas foto ini untuk kebutuhan dicetak dengan cara klik Save As.
Lalu kita save sebagai JPG, pas foto, kualitinya kita maksimalkan saja. Oke. Selesai. Ini merupakan cara untuk membuat pas foto dari tahapan penghapusan background dan pembuatan pas fotonya. Baik, kita telah selesai menjalani praktik milestone pas foto. Kita sudah sampai di akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton materi ini. Saya harap teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu dari materi ini. Saya pun mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah memberikan penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.